Shalom Mama, Shalom Papa, Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Senang rasanya kita bertemu lagi ya untuk beribadah bersama-sama. Walaupun semua beribadah di rumah ya. Kakak sebelum masuk dalam ibadah, yuk kita sama-sama mau membawa sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Tidak dengan tangan hampa. Kita mau bersiap-siap untuk beribadah. Adik-adik semuanya duduk yang manis. Dan semuanya harus sikap yang baik. Tidak boleh lagi tidur-tiduran. Sana sini. Gak boleh. Terus gak boleh makan. Ya mama-mama, anak-anaknya tolong diduduk diamkan dengan manis. Jangan sambil disuapin. Tapi siapkan anak-anak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan setelah itu adik-adik juga gak boleh sambil tidur-tidur. Oh, tidur-tiduran. Kan tidurnya udah semalam sampai pagi. Udah kenyang kan? Udah puas? Nah sekarang kita mau beribadah sama Tuhan. Kita harus belajar menghormati hadiratnya Tuhan. Duduk manis dengan sungguh-sungguh. Datang beribadah dengan hati yang bersukacita. Karena Tuhan sangat senang pada setiap anak-anak yang datang kepadanya dengan sungguh. Baik adik-adik, siap semua untuk beribadah? Ayo kakak ucapkan selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Kurang semangat. Tuhan Yesus baik. Yes. Tiba saatnya kita memulai ibadah ini. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Terima kasih. Sebentar kami mau memulai ibadah ini. Roh Kudus, kami mau pimpin kami ya dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Kak, kita belum pasukan. Siapin Oh iya, dulu bener. yuk. Ayo Kak, kita pasukan. Ayo jongkok semuanya. Ajak mama papanya yuk. Pasukan. Siap. Aduh, kurang semangat Kak Yefta. Oh iya bener nih Kak. Itu mama papanya belum pasukan. Iya tuh ada yang gak ikutan. Ayo Iya, kita ulang benar, sekali lagi iya. pasukannya. Tuhan harus semangat yuk. Pasukan. Siap. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Beri pujian untuk Tuhan. Yeay. Ayo adik-adik, silakan duduk ya. Kita mau mulai ibadah ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Sungguh-sungguh ya sama Tuhan Yesus ya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi adik-adik. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu
Bapa ke dalam tangan Tuhan. Biar Indonesia selalu dalam lindungan-Mu, selalu dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Kau berkati pemerintahannya ya Tuhan, Bapak presidennya, wakilnya, menteri-menterinya hingga bawahannya sekalipun ya Bapa. Kau berkati mereka, Kau pimpin mereka dalam setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan. Kau juga berkati Indonesia dari Sabang hingga Merauke ya Bapa. Khususnya untuk virus corona ini ya Bapa, kami bersehati untuk mematahkan, hancurkan dalam nama-Mu ya Bapa. Biar virus corona pergi dari Indonesia ya Bapa. Biar kemuliaan Tuhan juga dinyatakan atas kesembuhan di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo Kak, kita ajak berdiri. Ayo Kak, kita memuji Tuhan lebih lagi. Oh iya, ayo berdiri adik-adik. Mama papanya juga berdiri ya. Ayo, kita nyanyi bareng-bareng pakai gerakannya jangan lupa. Ayo goyang ya semuanya ya, mama papanya juga ya. Kasih
firman-Nya Tuhan. Udah muji Tuhan, sembah Tuhan. Wow, Luar sekarang- biasa. Iya, kita mau dengerin firman Tuhan yuk. Kita duduk lagi, kita lipat tangan, siapkan hati kita ya. Ayo lipat tangan, tutup matanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
adik-adik. selalu dekat padamu, tinggal di hadirat-Mu, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat padamu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Tiba saatnya kita mau masuk firman Tuhan. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Sebentar, Sebentar, kalau kami ingin mendengarkan kebenaran kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau jamah setiap kami agar bisa duduk diam dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang Terima baik. kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Salam adik-adik, salam mama papa di rumah. Kita mau masuk dalam ibadah pada pagi hari ini bersama-sama. Yuk kita sama-sama mau beribadah, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan, yuk kita semuanya berdoa. Adik-adik, mama papa, yuk lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang melindungi kami sepanjang hari-hari kehidupan kami sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada dan kami boleh datang menghadap tata kudus-Mu, untuk kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan diajar, dididik Tuhan Yesus oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati hamba, telinga seorang murid, supaya kami Tuhan Yesus boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau yang mengajari kami, Engkau yang akan membukakan setiap pengertian yang baru bagi kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, Kakak Theo pagi hari ini mau membawakan firman Tuhan tentang seorang gembala yang baik. Adanya di mana? Kita buka Alkitab kita. Semua sudah bawa Alkitab kan? Yuk, semua buka Alkitab kita di Yohanes 10 ayat 1 sampai di ayat yang ke-5 saja. Ya, adik-adik. Kakak Theo mau tanya nih. Kalau punya kandang domba nih adik-adik di rumah. Kalau mau masuk kandang dombanya, caranya adik-adik lewat pintu atau naik pagar atau memanjat tembok. Ayo, kalau adik-adik punya kandang nih, kandang domba di rumah, adik-adik kalau mau ambil domba atau mau bawa dombanya keluar, bagaimana caranya? Lewat pintu, naik pagar, atau naik tembok? Kalau lewat memanjat tembok, dengar adik-adik, namanya apa? Pencuri, perampok. Tapi kalau lewat pintu, dia adalah gembala domba yang sebenarnya. Dan domba-domba yang ada di dalam kandang akan mengenal suara gembala itu.
dan dia juga mendengarkan suaranya. Apabila gembala itu memanggil domba-dombanya sesuai dengan nama-namanya dan menuntunnya keluar, dan si gembala ini akan berjalan di depan domba itu, adik-adik. Bukannya dombanya di depan, terus gembalanya di belakang, hus, enggak. Tapi dia akan berjalan di depan domba, dan domba-dombanya akan mengikuti gembala itu. Dan domba-domba itu mengikuti si gembala karena si domba-domba tengah mengenal suaranya. Dia dikasih nama. Kan kalau adik-adik punya peliharaan, ada kucing, ada anjing, ada apa, suka dikasih nama ya. Nah kalau yang punya domba, ya dikasih nama juga. Ada di si Junet kali ya, si Oding kali ya. Ya pokoknya lah nama aja ya. Nanti dipanggilin tuh. Hei Oding, hei Junet, ayo kita keluar yuk. Kita jalan-jalan kemana ya? Bukan ke mall ya, tapi ke padang rumput. Supaya mereka bisa makan. Tapi adik-adik, pada orang asing, domba-domba itu akan lari ketakutan. Apa arti semua itu ya? Ternyata adik-adik, Tuhan bilang tentang lewat pintu yang tadi itu si gembala mau ambil dombanya kan harus lewat pintu, gak boleh naik tembok, naik pagar. Kalau naik tembok, naik pagar namanya pencuri, perampok. Nah kata Tuhan kalau lewat pintu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Apa sih artinya ya kakak? Kalau lewat pintu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi begini adik-adik, melalui Tuhan Yesuslah kita akan mendapat jalan menuju ke surga. Adik-adik, yuk buka Alkitabnya. Ada di Yohanes 14 ayat 6. Firman Tuhan berkata kayaknya seperti ini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akunya siapa? Tuhan Yesus. Makanya ayo adik-adik, kita punya gembala yang baik. Gembala yang sayang sama kita. Yang peduli sama kita. Yang mengenal nama-nama kita. Dan kita juga mengenal suaranya. Kalau Tuhan suruh kita, ayo anak-anak Tuhan, sekarang waktunya berdoa. Adik-adik mau ngapain? Mau berdoa, mau bermain, mau nonton TV, atau mau main gadget? Mana yang akan diturutin? Maunya Tuhan atau maunya saya? Maunya Tuhan tadi suruh apa? Berdoa. Tapi maunya saya tadi ngapain? Nonton TV, main gadget, terus apalagi banyak lagi. Nah itu kita harus memilih. Kalau kita domba-dombanya Tuhan, pasti kita mengenal suara gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus nurut apa kata Tuhan. Kalau kata Tuhan, engkau harus rajin berdoa anak-anakku, supaya engkau terus berhubungan dengan aku. Dan engkau akan selalu ada di dalam hatiku, dalam pikiranku, dalam rencanaku. Berarti adik-adik harus rajin berdoa. Sungguh-sungguh. Jangan main-main. Jangan main gadget terus. Jangan nonton TV terus. Tapi harus punya waktu untuk berdoa. Berdoa sama siapa? Berdoa sama Tuhan. Kenapa sih Kak harus berdoa? Karena dengan doa kita sedang menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Adik-adik mau disayang Tuhan enggak?
Tuhan itu gembala yang baik itu loh, yang mengenal nama kita. Jangan sampai nanti kata Tuhan, aku lupa anak ini namanya siapa. Karena gak pernah absen buat berdoa. Waktu kita berdoa berarti kita sedang absen. Tuhan, saya hari ini hadir ya. Jagai aku ya, lindungi aku ya, berkati aku ya. Nah seperti itu adik-adik. Tapi kalau kita gak pernah berdoa, terus gimana? Gak pernah ketemu kok sama Tuhan. Lah kita juga kalau gak ketemu sama orang lama-lama lupa. Ntar datangnya udah gede. Hah, ini siapa ya? Ini namanya misalkan. Aduh, saya lupa, maaf ya. Karena sudah lupa. Jangan sampai kita dilupakan Tuhan. Adik-adik mau diingat namanya sama Tuhan? Gembala yang baik itu. Ayo sama-sama lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan maunya apa sih? Tuhan maunya kita selalu dekat sama Tuhan. Datang sama Tuhan melalui doa-doa. Kita selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman-Nya. Kenapa harus baca firman? Supaya kita tahu rencana Tuhan buat saya apa. Adik-adik mau kan? Siapa yang mau angkat tangannya? Oh, puji Tuhan, anak-anak pintar. Mama papa mau? Oh, luar biasa. Mama papa dan anak-anak mau semua setia sama Tuhan. Tuhan pasti sayang sama keluarga mama papa dan adik-adik. Dan Tuhan akan menjaga semua keluarga-keluarga yang saat ini sedang mendengar firman Tuhan ini, sedang beribadah bersama-sama. Tuhan pasti menjaga sempurna. Siapa yang mau dijaga oleh gembala yang baik? Angkat tanganmu adik-adik. Tutup matamu, ayo mama papa. Kita mau sama-sama berdoa. Tumpangkan tanganmu mama papa pada anak-anakmu dan doakan. Perkatakan yang baik-baik kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus. Supaya menjadi anak kebanggaan mama papa. Anak kebanggaan dan kesayangan dari Tuhan Yesus. Dan perjalanan hidupnya tidak akan pernah melenceng. Tidak akan pernah berbelok ke kanan dan ke kiri. Tapi lurus berjalan, bergandengan, dipegang tangannya sama Tuhan. Yuk semuanya kita mau berdoa. Mama papa tumpangkan tanganmu sama anak-anakmu. Mulai doakan mereka anak-anakmu mama papa. Perkatakan yang baik untuk masa depan mereka. Untuk pertumbuhan mereka, sekolah mereka. Apapun yang mereka cita-citakan Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan membawa dalam rencananya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kau melihat tangan-tangan mama papa yang sedang mendoakan anak-anak mereka. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Berkati orang tua dari adik-adik yang ada di rumah. Yang saat ini sedang mendoakan anak-anaknya Tuhan. Kau turunkan kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Atas setiap mama papa. Supaya mendoakan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Menjadi domba-domba yang selalu mengenal gembala yang baik. Yang selalu taat sama gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Biar Tuhan kau memberkati adik-adik juga yang saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadilah adik-adik ini menjadi adik-adik yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sampai mereka besar nanti. Bahkan sampai Tuhan memanggil mereka kembali ke rumah Bapa di surga. Iman dan kepercayaan mereka tidak akan pernah gugur. Tapi iman dan kepercayaan anak-anak ini akan bertambah-tambah. Semakin hari semakin bertambah-tambah. Percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang akan menuntun, yang akan memimpin,
yang akan membawa setiap perjalanan langkah-langkah mereka, supaya anak-anak ini ada di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, pimpinan Roh Kudus-Mu, kuasa dan urapan Roh Kudus-Mu yang membawa mereka dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku yakin dan percaya, Mama, Papa, dan adik-adik, Tuhan sudah memberkati mereka. Tuhan sudah menjadikan mereka menjadi domba-dombanya Tuhan yang akan berjalan bersama gembala yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Materaikan kebenaran firman ini dalam setiap loh hati kami semua yang mendengarkan. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Benih ini tertanam, tumbuh dan berbuah-buah. Dan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa yang baik. Ayo Mama, Papa, adik-adik, kita mau angkat tangan kita. Kita mau selesaikan ibadah kita. Dan kita mau minta berkat dari Tuhan. Bapa yang baik, hamba memintakan berkat atas setiap anak-anak, atas setiap Mama, Papa yang saat ini mengikuti ibadah di rumah-rumah. Biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan turun dan menjadi bagian dalam kehidupan keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh hidupnya benar di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau membawa mereka terus semakin hari dalam iman dan kepercayaannya, semakin hari semakin naik dan tidak menjadi turun. Dan jadikan mereka Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan yang akan memberkati keluar masuk setiap umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh punya iman dan kepercayaan kepada Engkau. Tuhan akan menjaganya dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.